Sambil nunggu ya. Ini Bu. Iya. Anak-anak selamat pagi. Pagi, Pak. Videonya dinyalakan. Sambil menunggu yang masih belum masuk, kita mulai saja pelajaran. Pelajaran apa, anak-anak? Pelajaran PPKM. Iya. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Zero, ever, onward. Anak-anak, mari kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, kita review dulu apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan Sabtu lalu. Tema kita adalah norma dan keadilan. Mana Bu? Ini Bu. Jangan Bu. Norma dan keadilan. Nah itu. Sudah kelihatan anak-anak materi kita norma dan keadilan? Sudah belum? Ya seperti itu. Contohnya seperti itu, bagus ya. Ini nggak kelihatan kan? Di anak-anak ya. Begini. Ya. Sudah kelihatan, Pak. Baik ya. Norma dan keadilan. Norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Berasal dari bahasa Belanda norm gitu ya. Yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Juga berasal dari bahasa Latin mos. Artinya tidak jauh berbeda, itu kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Maka dari itu,
Dari sini anak-anak bisa membuat definisinya sendiri, membuat batasannya sendiri, membuat pengertiannya sendiri. Anda bisa memberikan arti dari kata norma. Norma adalah apa begitu? Ini contohnya. Norma adalah aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu. Nah, ini menurut pendapat ahli. Anda juga bisa jadi ahli ya. Misalnya ini menurut John J. Motionis. Norma memiliki pengertian sebagai aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus dipatuhi. Keberadaan norma dalam hal ini adalah sebagai pedoman perilaku. Itu ya. Menurut Robert Mislawang, norma merupakan sebuah pedoman baik dan buruk. Sebuah perilaku yang dijalankan maka lewat aturan telah dibuat. Seseorang bisa mengukur perilaku yang dilakukannya. Dengan adanya norma kita bisa melihat perbuatan kita ini termasuk baik atau buruk. Begitu maksudnya ya. Sudah saya jelaskan ini pada pertemuan minggu lalu. Ada 3 kategori kepentingan menurut Ruscopone, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Di buku sangat luas ini penjelasannya. Ini juga sudah saya jelaskan. Kepentingan umum itu kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, untuk mempertahankan keberadaan negara itu sendiri. Contohnya ini, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Itu kepentingan umum dalam pengertian sebagai kepentingan negara. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Misalnya, menjaga fasilitas publik. Kalau di banyak negara, fasilitas publik yang sedang sangat ngetren adalah jalan raya ya. Di mana-mana jalan raya bernegara halus mulus dan enak dilewati. Itu kepentingan umum anak. Kepentingan masyarakat. Ini ada kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga perkawinan. Keluarga kita dilindungi ya. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Korupsi dilarang anak-anak ya. Kecurangan dilarang. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Ini misalnya media sosial dan organisasi kemasyarakatan. Termasuk medsos ini ya anak-anak, media daring ini dilindungi negara, maka kita harus berlaku yang tidak merugikan kepentingan siapapun. Tidak merugikan kepentingan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Dari media sosial yang kita gunakan. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan lebih sempurna. Misalnya, hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Dari PAUD, SD, SMP, seperti sekarang Anda. Nanti dari sini, dari SMP, Anda bisa ke SMA, ke SMK, sekolah-sekolah lainnya. Dan dari sana, Anda bisa ke perguruan tinggi manapun. Baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Bebas. Ini dijamin negara. Dijamin undang-undang. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia yang secara individual. Misalnya berpendapat ya. Perlindungan kebebasan berbicara. Ya. Anda boleh berpendapat. Bahkan boleh demo. Yang penting demonya
demo yang tidak anarkis. Begitu ya. Ini kepentingan pribadi. Bagian ketiga, kepentingan pribadi yang dilindungi ya. Misalnya perlindungan televisi, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. Ini dilindungi negara. Namanya sebenarnya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang dilindungi negara. Anda boleh memiliki mobil, sepeda motor, rumah, boleh ya. Anda bebas pilih agama, itu dilindungi negara. Anda bebas pendapat, itu dilindungi negara. Kepentingan dalam rumah tangga itu juga dilindungi. Misalnya lembaga perkawinan. Juga kepentingan substansi. Contohnya perlindungan terhadap harta benda. Norma, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam masyarakat, ada ciri-cirinya. Ada norma yang tertulis, ada pula norma yang tidak tertulis. Nah, sifat norma ini ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana sifat norma? Sifat norma itu mengikat ya. Keberadaan norma memang sangat mengikat setiap warga masyarakat di dalam lingkungan di mana Anda tinggal ya. Di mana Anda tinggal, di sana Anda harus mematuhi norma yang berlaku. Jika tidak, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada Anda semuanya. Norma tidak muncul ujuk-ujuk ya, tidak muncul tiba-tiba, tetapi dibuat terlebih dahulu oleh pendahulu kita, oleh warga masyarakat ya. Jadi norma kan ada yang norma yang sudah ada sejak dulu, atau ada norma yang kekinian yang dibuat oleh masyarakat sekarang. Jadi tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi dibuat oleh warga masyarakat, oleh kita bersama ya. Norma juga diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Kalau tidak dipatuhi berarti norma yang nggak terpakai ya, tergeletak ya namanya. Dan norma itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, norma memiliki sifat yang dinamis. Tadi ada sifat mengikat dan sifat dinamis. Sehingga akan tetap selalu mengalami pembaruan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apa fungsinya? Fungsi norma mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, kebahagiaan anggotanya, menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota, menciptakan suasana yang tertib, tentram untuk setiap anggota masyarakat. Apa tujuannya? Menjadi pedoman. Tujuan norma adalah menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tertib bagi masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Tujuan yang kedua untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu karena adanya norma. Yang ketiga, agar tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Tujuan yang keempat, agar masyarakat yang taat norma bisa menciptakan kehidupan yang adil. Jadi, ketaatan kepada norma, keadilan. Ada berapa norma, anak-anak? Ada satu norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, dan norma hukum. Ada berapa ini? Ada 4 macam norma. Kemarin sudah di sini nih, ya kemarin. Apakah norma kesusilaan
norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Setiap orang punya hati nurani. Setiap orang memiliki norma kesusilaannya. Nyimpan takon warna-warni. Kemudian yang norma kesusilaan. Contohnya apa? Jangan menyakiti teman. Jangan menginaya orang lain. Jangan membunuh sesama manusia karena akan menyesal ya. Jangan mencuri barang milik orang lain. Dilarang menghina nama baik seseorang. Jangan, ya betul, jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Hormatilah sesamamu, bersikaplah jujur, hindarilah kebohongan, hindarilah mabuk-mabukan. Ini apa anak-anak? Ini ada pencuri sepeda motor yang tertangkap CCTV ya. Boleh nggak mencuri sepeda motor? Tentu saja boleh. Ini melanggar norma kesusilaan. Dan dapat saja ini melanggar norma yang lain begitu ya. Ini apa nih? Ayo, ini apa? Mabuk. Ini mabuk-mabukan. Boleh nggak mabuk? Nah, Tidak boleh ya. Ini jelek. Jadi jangan coba-coba ya. Ini hancurlah hidup Anda. Kalau Anda sudah seperti ini nih ya. Jangan tiru yang seperti ini. Kalau misalnya di lingkungan ada satu dua anak yang begini, jangan sekali-kali Anda dekat, nanti ketularan ya. Bisa menular nih. Jangan coba-coba mencoba hal yang buruk. Ini melanggar norma kesusilaan ya. Apa ini anak-anak? Ayo, kemarin sampai di sini juga nih ya. Apa nih? ya. Tawuran. Tawuran. Boleh nggak tawuran? Nah, Tidak boleh. Tawuran yang sekarang kadang-kadang terjadi, tidak selalu ya. Kadang-kadang terjadi antara pelajar, bahkan mahasiswa juga kadang-kadang tawuran. Ini umumnya bermula dari media sosial ya. Jadi konten negatif dari media sosial yang ditanggapi secara negatif juga dapat mengakibatkan terjadinya tawuran antar warga, antar pelajar, antar kampung, antar mahasiswa begitu ya. Ini juga melanggar norma kesusilaan. Tidak elok ya. Manusia kok tawuran ya. Tidak elok, itu mesti gitu ya. Apa sanksi dari norma kesusilaan anak-anak? Sanksinya adalah penyesalan ya. Jadi hati nurani kita akan menolak kita melanggar, kita menyesal. Aduh, aku telah melakukan kesalahan gitu. Itu menjadikan orang tidak tidur nyenyak karena menyesal. Menyesal telah melakukan hal buruk. Perasaan bersalah itu juga akan muncul dalam hati sanubari. Aduh, aku telah melakukan kesalahan. Yang kemarin tak lakukan kepada teman, itu hal yang keliru. Misalnya begitu ya. Jadi, jangan sekali-kali kita mencoba melanggar bisikan hati nurani kita sendiri, karena berarti pada saat itu Anda melanggar norma kesusilaan. Sekarang yang baru anak-anak ini, norma kesopanan. Apa norma kesopanan? Anak-anak dapat membuat definisinya sendiri ya. Yang jelas ini, norma kesopanan itu ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Jadi sumber norma kesopanan ini adalah pergaulan, tata pergaulan. Pada norma ini didasari oleh beberapa hal. Di antaranya kebiasaan. Kebiasaan yang sudah lama begitu. Kebiasaan baik maksudnya. Kepatutan, oh itu patut, oh itu tidak patut begitu, maksudnya itu norma kesopanan. Kemudian kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Nah biasanya antara masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ini norma kesopanan. Anak-anak, norma kesopanan biasa disebut norma sopan santun, tata krama,
atau adat istiadat. Gitu. Kemudian norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara yang masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya antara kalau di desa-desa yang misalnya dapat saja di Kecamatan Pagendan dengan Madukara norma sopan santunnya bisa berbeda ya. Kebiasaannya berbeda. Di Madukara dengan di Sukanadini bisa berbeda juga. Di Sukanadini dengan di misalnya Pucang bisa berbeda. Misalnya di Banjarnegara dengan di Wonosobo bisa beda. Begitu. Lokal ya. Contohnya ini anak-anak, contohnya ya. Yang muda harus menghormati pada yang lebih tua usianya. Harus ya. Anak-anak harus menghormat kepada ibu, kepada bapak, kepada kakek, nenek. Seorang adik juga harus menghormat kepada kakak-kakaknya. Juga harus menyayangi adik-adiknya gitu ya. Itu norma kesopanan. Kalau berangkat sekolah, pamitan ya. Itu pamitan kepada ibu bapak ketika Anda mau berangkat sekolah. Bapak dalam badhe pangkat sekolah nyuwun pamit, nyuwun tambahin pangestu. Kemudian memberikan salam sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu. Itu namanya norma kesopanan. Ya. Kemudian memakai pakaian yang pantas dan rapi pada saat mengikuti pelajaran di sekolah. Ini Anda berpramuka, bagus. Ya. Walaupun pelajarannya daring, Anda tetap memakai pakaian seragam. Itu norma kesopanan ini. Meludah anak-anak, meludah itu juga dapat melanggar norma kesopanan. Kalau Anda meludah di sembarang tempat ya. Misalnya di kelas, nggak boleh meludah kok di kelas. Nanti jadi jijik ya. Itu tidak sopan. Ini gaya hidup atau sikap yang menjijikan. Ini melanggar norma kesopanan. Jangan sekali-kali dilakukan. Apalagi kencing nih ya. Dilarang kencing di sembarang. Jangan kencing di sembarang tempat ya. Karena kalau kencing di sembarang tempat berarti melanggar norma kesopanan. Anak putra kencingnya di mana? Di toilet ya, jadi tetean gitu ya. Itu kan melanggar norma kesopanan. Tidak sopan ya. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Jadi kalau masuk rumah tangga harus izin dulu. Kemudian salam sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di situ ya. Nuwun, sampurasun, assalamualaikum dan seterusnya. Sesuai dengan adat yang berlaku di situ. Nah ini siapa anak-anak ini? Gambar ibu ya, ini gambar bapak. Nah, kalau pamit, ini kakak adik begini ya. Maturnya bagaimana? Ini yang kalau ibu dalam badhe pangkat sekolah nyuwun pamit nyuwun tambahin pangestu. Gitu ya. Ini sudah dikasih uang saku nih. Uang sakunya sudah masuk tas atau sudah masuk kantong. Sudah masuk saku ya. Tinggal berangkat. Kemudian beri salam sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu ya. Ini namanya sopan santun. Sopan santun anak kepada orang tua. Seperti ini, kemudian karena yang masukkan yang itu belum di ya. Ini bagus ya? Ini bagus. Apa tak? Kembali lagi nggak apa-apa. Udah apa-apa? Yang penting sudah. Nggak muncul ya? Oh gitu ya? Nah ini nggak apa-apa. Udah Mbak? Bu, udah. Iya. Nggak melanjutkan Mbak. Ini kan terus.
Sudah 106 pengunjung, berarti bagus sekali. Anak-anak serius ini ya. Memang kita lagi satu-satunya peluang untuk belajar bersama ya di daring ini ya. Jadi manfaatkan ya. Baik. Masih norma sopan santun, norma kesopanan, tata krama, norma kesopanan ya. Kalau masuk ke rumah orang lain, masuklah rumah orang lain dengan sopan ya. Ketuk pintu dulu, gitu. Duduknya pakai tangan saja ya, kan didengar. Nggak usah pakai batu ya, dok. Wah kayak apa coba? Tidak sopan ya. Kalau pakai terlalu keras. Jadi kok lama, ketuk lagi ya. Kok lama lagi muncul, ketuk lagi, gitu. Dengar kita lembut ya, karena kita bukan perampok. Sudah 3 kali kok nggak muncul-muncul yang punya. Nah, Anda bisa pergi dari depan pintu nih, nengok kanan, nengok kiri, cari orang ya. Ini orangnya di rumah, ada nggak? Gitu. Tanya tangga, Bu, menikah wonten dalam boten, kulo badhe mlebet. Oh, boten wonten. Nah, misalnya begitu berarti sedang kosong, Anda ya pergi, jangan masuk saja, nanti dikira berbuat jahat. Nanti lain waktu bertamunya ya. Begitu caranya sopan santun masuk rumah tetangga ya. Lah ini anak-anak, ini bagus sekali. Ini bagus sekali, ini namanya menghormat kepada yang lebih tua. Ini harus ada anak-anak lakukan ini. Ini misalnya di depan rumah ada halaman, ada teras, begitu. Ini ada bapak-bapak 2 nih, saling bertetangga, sedang berbincang-bincang. Anda mau pergi bermain. Nah, caranya begini nih caranya nih. Kalau dalam bahasa Jawa, nyun sewu dari langkung, begitu ya. Kalau dalam Sunda, mohon maaf, izin lewat, gitu. Caranya begini, ini gayanya seperti ini gayanya ya. Ini namanya norma sopan santun karena kita anak-anak harus memberi hormat yang kepada yang lebih tua. Itu anak-anak ya. Ini dilakukan ya. Saling menghormati juga bagian dari sopan santun. Dalam rangka cegah COVID kita tidak berjabat tangan ya, jadi saling hormat. Ini jaraknya di foto sih kedekatan, tapi ini normal nih, bukan ini kebiasaan yang normal sebenarnya, yang tidak ada COVID. Tapi mereka saling hormat sudah jadi kebiasaan. Jadi ada COVID maupun tidak ada COVID, mereka tidak berjabat tangan tapi saling menghormat. Nah, kita sedang seperti itu, saling menghormat saja. Biasanya ini merangkapkan kedua tangan di depan dada ya. Itu namanya saling hormat. Bagus. Lah ini kalau bagaimana anak ini? Coba nih. Ini bagaimana nih? Ya. Ini ada ibu, ini di kendaraan ya. Ini ada bapak nih, seorang bapak. Ini tapi ini ada remaja yang begini nih. Ngantuk ya, matanya ditutup, pura-pura tidak mendengar dan mendengkur nih. Mendengur kakinya ke sana. Wah, sopan enggak? Ini jelas perilaku yang sangat buruk ya. Tidak sopan. Jangan sampai ini Anda lakukan. Kalau misalnya Anda di sini tengah ini, kok ini masuk bis misalnya, ada ibu hamil sedang berdiri, Anda berikan. Ini, silahkan Bu duduk berdiri. Nah, begitu. Atau orang kakek-kakek, nenek-nenek yang lewat di sini, yang di sela-sela mobil ini misalnya, Anda juga pergi. Monggo Mbah, monggo Eyang, gitu. Silahkan diserahkan duduknya. Atau misalnya ada yang ibu-ibu yang membawa bawaan yang berat nih misalnya, Anda bisa berikan tempat duduk. Begitu sopan santun di kendaraan ya. Anak-anak, sekarang sanksinya. Sanksi kalau kita melanggar norma kesopanan. Itu apa sanksinya? Dicela anak-anak ya.
Anda akan mendapatkan celaan dari sesama. Bisa buat celaan. Dicela bagaimana? Anak tidak sopan, anak tidak tahu adat, anak tidak tahu sopan santun, begitu ya dicela ya. Anak sembrono, begitu. Celaan tersebut berwujud kata-kata atau pandangan dah dari orang sekeliling. Anda dicibir ya. Karena Anda perilaku yang buruk, maka Anda dicibir oleh teman-teman sekeliling ya. Wah, begitu ya. Jadi dicibir ya. Ini sikap tidak enak dari orang lain akan ke kita ketika kita melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Artinya, karena kita melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan atau kita berlaku tidak sopan, maka kita akan mendapatkan celaan dari orang-orang di sekitar kita. Sembrono, tidak tahu sopan santun, semau gue, semau sendiri gitu ya. Macam-macam. Atau ini, dibenci tetangga ketika Anda selalu tidak sopan kepada tetangga. Dijauhi oleh teman-teman dalam pergaulan. Karena Anda sering melakukan hal-hal yang tidak sopan, Anda dijauhi teman. Kemudian sering menimbulkan rasa hina ya. Kalau Anda dijauhi kan Anda terhina. Malu kan. Kalau normal ya. Dikucilkan yang mengakibatkan penderitaan batin. Jadi ini dijauhi kita terhina kan. Kita malu sekali. Kita kan malu sekali kalau sampai dalam pergaulan kita dijauhi teman. Itu kita menjadi sangat-sangat malu ya. Dan apalagi dikucilkan dan kita akan merasakan penderitaan batin yang hebat ketika kita tidak diterima di mana-mana ya. Itu norma agama, norma kesopanan ya. Nah, sudah 2 norma ya. Norma kesopanan dan yang di awal norma kesusilaan. Sekarang yang ketiga adalah norma agama. Norma agama nih ya. Apa norma agama? Norma agama ini adalah ketentuan peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Isinya berupa perintah dan larangan. Dan ini berasal dari kitab suci masing-masing agama, mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma yang lain. Norma agama itu bisa menjadi warna dan isi dari norma-norma yang lainnya ya. Baik norma kesusilaan, norma kesopanan, dan nanti yang berikutnya adalah norma hukum. Ini bisa terwarnai atau terisi berkonten dari norma agama. Jangan terkejut ya. Ini contoh norma agama ya. Contoh norma agama. Tidak boleh membunuh sesama manusia. Jadi tadi di awal membunuh itu juga melanggar norma kesusilaan. Karena kita manusia tidak sesuai kalau kita membunuh semuanya. Aku menyesal kita. Itu pun juga tidak sesuai dengan norma agama. Jadi agama apapun melarang membunuh sama manusia. Itu ya. Kemudian tidak boleh merampok harta orang lain. Harta setiap kita dilindungi negara. Tidak boleh dirampok. Nah, ini kalau Anda merampok harta orang lain, ini termasuk bagian perilaku yang melanggar norma agama, di samping melanggar norma kesusilaan. Kemudian yang berikutnya tidak boleh berbuat cabul, ya. Ini norma agama ya. Setiap agama mengajarkan kita perilaku yang baik, perilaku yang mengarah menuntut kita ke kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Maka setiap agama tidak membolehkan kita berperilaku cabul. Ya. Hormatilah bapak dan ibumu. Sangat diajarkan oleh setiap agama bahwa setiap kita harus menghormati ibu, harus menghargai ibu, harus sangat menghargai ibu dan menghargai bapak kita semua ya.
kedua orang tua. Kita ada karena orang tua, maka kita harus menghormati orang tua kita. Tidak boleh berbuat jahat. Ini banyak ya kalau ini sudah norma agama itu semua kejahatan tidak boleh dilakukan karena melanggar norma agama. Kemudian perbanyaklah kebaikan, ya. Perbanyaklah kebaikan. Berbuat baik ya dengan berinfak, berdana, memberi, meringankan penderitaan orang lain, itu berbuat kebaikan. Oh, tetangga kelaparan, kita beri makan. Oh, tetangga sedang sulit jalan karena jalannya licin misalnya, kita bantu, kita beri tongkat, gitu. Tetangga atau orang lain misalnya dia sedang kehausan, nah kita beri minum. Begitu. Banyak kebajikan ya. Oh, dia tidak punya pakaian, pakaiannya cuma camping. Kita beri yang bagus. Begitu caranya ya. Oh, dia tidak punya beras untuk dimasak demi keluarganya, kita beri beras. Itu namanya memperbanyak kebaikan. Laksanakan kebaikan sesuai kitab suci agama masing-masingnya. Kita dituntun oleh agama kita masing-masing untuk tidak berbuat jahat, untuk menambah kebaikan sebanyak-banyaknya agar hidup kita bahagia sekarang dan bahagia di kehidupan yang akan datang. Ini contohnya kebaikan ya. Ini kebaikan dalam tuntunan agama Islam ya. Ini kebaikan luar biasa ya. Ini kegiatan keagamaan di agama Katolik ini ya. Kegiatan di gereja. Ini sama-sama sembahyang loh ya. Tadi yang Muslim sembahyang. Nah, kemudian ini yang Katolik juga sembahyang. Ini Katolik juga sedang ibadah nih ya di Roma, Vatikan sana ya, di Vatikan ya. Katolik. Ini Kristen ya. Agama kan ada 6 ya. Kegiatan agama kita sedang bersembahyang di gereja ya. Begitu. Ini agama Hindu ya. Agama Hindu juga melakukan ibadah. Ini sedang ada kegiatan bersama-sama. Ini kegiatannya di Bali ya. Ini kan ini gaya Bali nih ya. Hindu Bali. Ini kegiatan agama Hindu. Ini juga kegiatan, ini ciri khas Hindu ya, yang ini yang ikat kepala ini ciri khas Hindu. Gitu ya. Ini sedang berada di pura ya, di pura untuk melakukan sembahyang. Sembahyang kita beda-beda ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kita harus biasa melihat ini. Oh itu Hindu, oh itu Kristen, oh itu Katolik, oh ini Islam gitu. Harus biasa itu, harus terbiasa melihat perbedaan. Oh ini Buddha, ini sedang duduk diam begitu, ini meditasi namanya. Sedang konsentrasi melatih batin, namanya meditasi. Ini juga remaja beragama Buddha sedang melatih pikiran dengan cara melaksanakan meditasi. Ini Buddha ya. Ini juga Buddha nih ya. Kegiatan keagamaan Buddha. Ini para petapa ya, ini para biku ya. Ini para biku ya. Sedang melakukan penghormatan. Sembayanglah gitu ya. Ini Konghucu. Nah, agama ke-6 kan Konghucu ya. Tadi kan sudah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini Konghucu nih. Ya. Mereka ini isi dalam kelenteng ya. Mereka punya cara bersembayangnya masing-masing. Sesuai ajaran Konghucu dari Tionghoa ya. Ada lagi anak-anak, ini bukan agama ya. Ini kepercayaan, ini kegiatan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka disebut sebagai penghayat keputusan. Mereka tidak beragama. Dan Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan mereka tidak memeluk agama. Nah, ini juga kegiatan penghayat keputusan. Ini mereka sedang semedi namanya ya. Ini sedang semedi. Sidakep Sunuku Tunggal. Ini sedang mapeti babanowo songo begitu, kata mereka begitu. Artinya lubang yang 9 ini dirapeti ya, tidak ada aktivitas di lubang 9. Mati tapi krosong, mati sajroning urip. Ini namanya kegiatan penghayat kepercayaan. Jadi ada 6 agama ya, ke-6. Ditambah lagi dengan negara kita membolehkan orang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka belum beragama ya. Dan pada KTP orang kepercayaan ini seperti ini nih, ya. Agama kemudian kosong, nggak ada agamanya di sini. Gitu. Ini sudah disahkan Mahkamah Konstitusi. Mereka kalau nikah bagaimana? Kalau mereka menikah dicatat di kantor catatan sipil tiap kabupaten. Bagaimana sanksi norma agama, anak? Kalau kita melanggar norma agama, apa akibatnya? Begitu. Sanksi norma agama dijelaskan pada kitab suci masing-masing agama. Jadi tidak bisa disama-samakan ya. Masing-masing punya konsekuensi sesuai dengan ajaran yang ada pada kitab suci mereka. Jadi tidak dipukul rata. Sanksi yang didapatkan ketika melakukan pelanggaran norma agama itu sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat. Berupa sanksi siksaan di neraka. Ada yang begitu ya. Gitu. Itu bagian dari sanksi pelanggaran terhadap norma agama. Sudah 3 norma anak-anak ya. Itu kesusilaan, kesopanan, kemudian norma agama. Sekarang yang terakhir yaitu norma hukum. Nah ini ya. Anak-anak dapat memberikan pengertian terhadap kata ini, kata hukum. Hukum itu apa? Begitu. Anak bisa memberikan pengertiannya sendiri, memberikan batasannya sendiri, membuat definisinya sendiri. Silakan. Contohnya ini, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat, nih bedanya ya, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara ya. Badan resmi negara serta bersifat memaksa ya. Ini memaksa banget ini. Berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap warga masyarakat. Itu norma hukum. Jadi kalau dibandingkan dengan pengertian yang lalu, dengan norma yang lain ya. Kalau norma hukum sumbernya ini dari atau dibuat oleh badan-badan yang berwajib, badan resmi negara, badan yang berwajib untuk membuat hukum itu hukum. Kalau norma kesopanan dasarnya pergaulan. Kalau norma agama dasarnya kitab suci masing-masing agama. Sedangkan norma yang pertama, norma kesusilaan itu semuanya adalah hati nurani kita ya, hati nurani kita masing-masing. Itu norma kesusilaan. Lainnya norma hukum. Saya ulang ini. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa ya. Isinya apa? Perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap warga masyarakat. Contohnya apa, Nana? Ya. Contohnya 1, larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran.
Korupsi itu yang melanggar norma kesusilaan, yang melanggar norma agama, juga melanggar norma hukum. Ini kejahatan, ya, kejahatan. Merampok, mencuri, menjamret, itu juga tindak kejahatan yang melanggar norma hukum, di samping melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Ini ya, dilarang melakukan korupsi. Jadi korupsi itu melanggar hukum. Larangan merusak hutan ya. Kita punya hutan di Selapar ya, Banjarnegara itu di dekat kita. Ini kan Sonandi, di dekat Madukara itu ada hutan, namanya hutan Selapar itu. Nggak boleh dirusak ini. Rusak hutan ini menimbulkan bahaya. Kalau di sana hutannya hilang, nanti di Banjarnegara ini kehilangan sumber air. Begitu ya. Wajib memelihara hutan, ini kewajiban ya. Wajib membayar pajak, gitu ya. Ini yang lainnya nih banyak nih ya. Setiap warga wajib memiliki KTP, terutama bagi yang sudah menginjak umur 17 tahun. Anak-anak belum punya ya, nanti kalau udah 17 tahun harus punya KTP. Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Maju kepala keluarga, ya harus punya kartu keluarga. Kalau tidak, melanggar hukum loh ya. Sekalipun sederhana itu. Setiap warga wajib menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan, seperti misalnya melaksanakan siskamling. Tiap anak wajib mengikuti pendidikan maupun sekolah. Jadi kalau Anda dolan saja, ini bisa dikenai sanksi hukum loh ya. Orang yang melaksanakan kesalahan maka harus dihukum seperti korupsi, melanggar hukum kan, dihukum. Orang yang menggunakan fasilitas jalan raya harus wajib mentaati aturan lalu lintas, seperti pakai helm ya bagi pengendara motor dan berhenti kalau lampu merah sedang menyala. Itu kalau melanggar diburu polisi nih ya, diburu polisi. Kemudian di desa ini ada aturan hukum saat menginap di salah satu kerabat di daerah lain wajib melaporkan diri kepada ketua RT setempat. Kalau tidak, namanya melanggar hukum. Ini contoh perintah hukum anak-anak. Ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak berapa anak? 1 juta rupiah. Ini tidak membawa SIM loh ya. Ini namanya perintah hukum. Kalau dilanggar, ya melanggar hukum. Begitu. Sayangnya waktu habis anak-anak. Ini saatnya ada pelajaran agama. Maka terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon maaf. Semoga Anda selalu sehat, berkelimpahan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, panjang usia, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Selamat pagi, espero, ever, onward. Begini, sudah. Oh, jadi di situ tak tunggu nih. Sudah bisa lepas tuh ya, sel plastisnya.